Sesaat lagi Anda akan mendengarkan podcast Anti Was-Was yang dipersembahkan oleh Smart Friend Community. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai friend, halo. Aduh, seneng banget ya Big Dado Firmansyah bisa mengunjungi ruang dengar kamu malam hari ini. Kita live YouTube ya. Dan live recording juga karena kita nanti akan hadirkan ini kembali ke ruang dengar kamu di waktu yang lain. Dan malam hari ini saya bersama dengan kawan-kawan yang kece-kece, yang ceria-ceria, yang mereka ini selama 1 bulan di bulan Ramadan ini terlibat dalam produksi program Smart Friend Community spesial Ramadan. Dan saya langsung saja sapa nih. Ini yang pertama, ini adalah seorang gadis, seorang wanita Nanjelita yang tinggal di ujung planet. Oh enggak di ujung planet sih sebenarnya. Dia deket kok sama tempat tinggal saya. Kita sama-sama orang Bekasi. Cuman kalau saya Bekasinya Bekasi yang perbatasan dengan Jakarta, jadi masih agak kota begitu. Kalau yang ini Bekasinya sonoan dikit gitu ya. Langsung saja saya sapa, ini dia ada Ica. Halo Kak Ica. Halo. Aduh, ngomongin ujung planet baru sadar saya tinggal di ujung planet ya. Habis kalau bercandaan teman-teman aku gitu katanya. Kalau misalnya Bekasi belah sonoan dikit gitu. Okay. Yang kalau nanya ke Google-nya stres. Oh iya benar. Udah nggak ada manusianya juga ya di sana ya. Adanya alien gitu. Jadi kalau misalnya kita tanya nih, Google, Tambun di mana ya? Lah, Ilok ada emang. Dajan kayak gitu ngapa gitu. Ica, apa kabar? Baik, Akang, alhamdulillah. Aduh, seneng banget ya. Lagi rame apa sekarang di Bekasi nih? Malam takbiran nih. Rame apa ya? Ya biasa Kang, persiapan buat takbiran dan lain-lain gitu Kang. Tapi ini berjalan seperti biasa atau gimana, Cak? Hari ini saya keluar tadi sore dan tadi malam itu cukup rame sih. Karena tadi kan saya rumah deket pasar ya. Jadi pas tadi ke pasar tuh bener-bener crowded gitu, macet sih Kang. Oke. Tapi apa ya, tetap memperhatikan protokol kesehatan tidak? Ini sih yang agak sedih. Banyak yang kayak udah lupa kalau masih ada corona gitu. Jadi kayak udah nyantai-nyantai aja gitu. Ya cuman kalau saya pribadi gitu ya? Iya bener Kang. Tapi kalau saya pribadi ya tetaplah harus pakai masker. Kan udah 2 bulan di rumah aja. Masa makanya hari ini harus? Bener. Tapi ngomong-ngomong pakainya yang bangkuang apa yang mentimun? Aduh. Oh bukan masker itu. Kayaknya biasa maskeran di rumah ya. Bukan lah Kang. Pakai masker yang dari Smart Friend itu loh. Oh iya. Yang warnanya apa? Ada ininya ya, ada doodle-nya ya, ada doodle-nya tuh. Iya yang bagus banget sampai kalau lagi jalan, wah yang diliatin bukan muka saya gitu, maskernya. Oke deh, Ica. Jadi kita simpen dulu obrolannya karena saya juga mau menyapa yang satu lagi nih. Ini ada, kalau dibilang itu cenah, kota ini dikenal dengan sebutan Kota Intan. Walaupun sampai hari ini saya sebagai orang yang lahir di sana, asli dari sana, itu belum pernah menemukan intannya di mana. Yang saya tahu adanya jeruk sama dodol, sama dorok-dok, sama banyak pisan kulinernya ini. Langsung aja ya saya sapa. Di ujung sana ada Jang Ipan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam Jang Ipan.
Alhamdulillah, barakallah. Benar banget Bang Dado, kota Garut itu terkenal dengan sebutannya kota intan. Sampai sekarang mungkin masih bertanya-tanya intannya kemana, dan ternyata intannya terpampang mata di para mojangnya. Buat yang tahu Garut Panjang ya nggak? Betul banget, Garut Yang Ipan. Kenapa dibilang Swiss Panjava? Karena si kota Garut ini itu tiris pisan. Jadi diibaratkan kalau di luar negeri sana itu seperti Switzerland gitu ya. Switzerland. Jadi sebutan lain dari kota Garut, kalau Bandung kan Paris Panjava karena kota mode dari dulunya. Nah kalau Bandung ini Swiss Panjava karena memang daerahnya sejuk, dingin cenderungnya, terus juga punya varietas juga yang mirip dengan Switzerland gitu. Ivan. Iya, gimana Kang Dado? Aku etanya tibaliknya orang Sunda mah. Dan jelas-jelas ngaranna teh namanya teh Ipan, tapi tetap dipanggilnya Ivan. F-nya tetiasan giliran namanya Ivan dipanggilnya Ipan. Bener ya? Betul kan. Tapi Jang Ipan tuh memang Ipan pakai P ya? Ya, pakai P. Betul. Ipan pisan, Ipan Setiawan ya. Nah, betul. Leres Yang Ipan teh linggih teh di mana? Diem teh di mana? Tempat tinggal? Nah, betul banget Kang. Kalau saya sekarang tinggal di sekitaran Jalan Proklamasi, pas banget dengan sebutannya Proklamasi, berarti Indonesia pisan Kang, gitu di sini tuh. Kalah. Jalan Proklamasi itu sebelah mana? Bersebelahan dengan Musadadiah, Kang. Sagedengen atau apa ya? Bersebelahan dengan Musadadiah FTTG gitu, Kang. Oh, aku tuh lupa lagi. Bukannya itu mah daerah Lewi Daun namanya? Pataruman, bukan. Ya benar kesan Pataruman, Kang. Kesananya Pataruman, jalan terusan Pataruman, betul. Jalan terusan Pataruman, jalan terusan pembangunan. Oke. Jadi yang jalan, ya tahulah sebenarnya tahu jalannya itu. Yang kalau kesananya teh ke Stikes ya? Ya betul. Betul, pas banget titik lokasinya di sana. Nah, jadi yang Ipan, ya. suasana takbiran di sana seperti apa sih? Menyambut Lebaran. Betul, rame banget seperti tadi yang diinformasikan sama Kak Ica. Di sini pun sekarang di sekitaran Jalan Raya perbatasan Kerkop, Lewi Daun sampai ke kawasan alun-alun itu padat merayap. Bahkan ada mobil yang seperti tahun sebelumnya itu kayak pawai obor lagi gitu Kang Dado. Maka dari itu agak sedikit ngeri juga sih Kang Dado gitu antara ini sampai kalau kata bahasa Sunda nama seperti mobok mangi gorowong gitu nah kan. Kuda lepas tina gedogan. Nah betul, kuda lepas tina gedogan itu lebih tepatnya kan. Seperti itu. Bahkan sekarang tuh di sekitaran kawasan Musadadiah rame banget kan, macet dengan Kalau di Bandung sendiri gimana nih Kang Dado? Apakah seperti seramai di Garut sama di Bekasi kah? Kalau di Bandung ini di luar sana terdengar suara yang takbir. Tapi sependengaran saya tidak mendengar ada yang berkeliling. Jadi ini betul-betul dari speaker masjid begitu. Jadi mengumandangkan takbirnya dari masjid. Tidak kemudian konvoy gitu, tidak konvoy, tidak pawai gitu. Jadi kalau di Bandung mah
Tapi saya nggak tahu ya kalau misalnya keluar, karena terus terang kalau kata orangnya selamat sampai 3 bulan ini pribadi dan apapun. Yang saya tuh rumah dan sekitarnya aja, paling banter ke kantor. Jadi kita nggak tahu nih apa namanya tuh keramaian yang terjadi di sekitar yang lebih jauh gitu. Dan konon katanya sih kalau di sebelah sininya ya biasa-biasa aja, beberapa pasar ada malah beraktivitas seperti biasa. Buka gitu ya. Itu yang terjadi. Tapi kalau sepandangan saya di sini di tempat saya ya itu membuat saya batok kata orang di Jepang. Dan halo. Iya. Hanya PSBB ini bisa memutus gimana? penyebaran virus corona ya, Kang Dado. Betul. Iya. Dan Jang Ipan, kita ingetin juga buat teman-teman yang kemudian memantau siaran ini melalui YouTube. Ini ada informasi nih dari Po Ica. Jadi gimana, Ca? Buat yang memantau dari YouTube nih, boleh kasih tahu dong Kak Ica. Oke, buat yang stay tune di YouTube, boleh banget komen paling seru atau mungkin mau nanya apapun tentang Smartfriend Community di live chat. Nanti akan ada 3 atau 5 hadiah voucher 1,5 GB spesial buat malam ini. Wow, luar biasa. Dan tentunya ini sebagai THR juga ya di Hari Raya Idul Fitri dari Smartfriend Community. Bener pisan, pas pisan, cocok pisan ini namanya. Nah, ngomong-ngomong nih Jang Ipan dan Ica, kita juga kehadiran saudara kita, teman kita, sahabat kita dari Cirebon. Dari Cirebon nih dikenalnya dengan sebutan Kota Udang. Kota Udang. Dan yang paling, kalau saya sih yang paling ingat dari Cirebon itu ada satu panganan namanya terasi bawang kalau nggak salah. Jadi kayak terasi dicampur dengan bawang dan itu cocok banget buat jadi lauk nasi. Kita sapa saja langsung Kang Ridwan. Halo Kang Ridwan. Halo Kang Dado. Wah. Gimana Kang Dado? Bener ya namanya terasi bawang ya? Iya, kalau di Cirebon itu jenis terasi banyak, Kang. Enggak, maksudnya yang itu loh, yang terasi yang diulek sama bawang gitu. Jadi dia bisa jadi lauk itu nasi, dijualnya itu biasa pakai toples kecil-kecil gitu. Nah, itu salah satunya sih yang menarik sih Kang Dado. Nah, benar. Oke. Mas Ridwan, di Cirebon lagi musim udah mulai musim panas kah? Kalau di Cirebon untuk kayaknya semacam lagi peralihan, Kang. Karena tadi sesudah maghrib itu di Cirebon hujan deras, Kang. Nah ini baru berhenti hujannya. Tapi ngomong-ngomong, PSBB di Cirebon gimana nih, Mas? Oke, kalau untuk PSBB sih alhamdulillah lancar, Kang. Tapi diperpanjang sampai Juni tanggal 2 sih. Nah, kalau untuk di Bandung sendiri gimana nih, Kang, PSBB-nya? Kalau di Bandung tadi juga sudah cerita, kalau di Bandung tuh sebetulnya PSBB-nya juga diperpanjang sama katanya sih sampai tanggal 29 Mei ini. Tapi juga masih belum tahu nih gimana kemudian perkembangannya. Kalau perkembangannya ke arah yang lebih baik, sepertinya tanggal 29 benar-benar selesai dan dibuka kembali. Tapi kalau misalnya tidak ada perubahan, malah terjadi peningkatan peningkatan status misalnya. Jadi ya wayahna, kalau kata orang Sunda wayahna diperpanjang lagi gitu si status PSBB-nya gitu.
Ya mudah-mudahan sih ini yang terakhir sih Kang. Mudah-mudahan sudah Lebaran kita udah bisa hidup normal lagi kan. Saya bisa main ke Bandung, Kang Dado bisa main ke Cirebon, dan teman-teman yang lain juga kan bisa menikmati wisata yang ada di kotanya masing-masing. Betul sekali, karena kita nih liburnya Lebaran kali ini cuma sebentar ya Ridwan ya. Iya betul sekali Kang. Karena kan jadi rata-rata libur panjangnya digeser kan sampai mungkin menjelang akhir tahun kan. Benar banget. Jadi si cuti yang tadinya diberlakukan pada saat Lebaran, mengingat adanya COVID-19 ini, kemudian jadi dialihkan ke akhir tahun gitu. Jadi nanti akhir tahun liburnya yang jadi panjang gitu. Nah, betul sekali Kang Dado. Apa yang paling dikangenin sih Kang Ridwan dari nuansa Ramadan yang lalu-lalu di Cirebon? Oke. Kalau saya sih yang dikangenin dari bulan Ramadan Kang, itu silaturahmi. Kita bisa berkumpul bersama teman-teman, saudara dan lain-lain. Dan kalau untuk Ramadan sekarang kan kita dengan adanya kondisi pandemi seperti ini kan, kita nggak bisa berkumpul, saudara nggak ada yang pulang, nggak ada yang mudik ya kan. Itu sih Kang Dado. Benar. Tapi kalau puasanya sendiri kemudian gimana tuh, Mas? Puasanya sendiri tuh gimana maksudnya Kang Dado? Pelaksanaannya. Iya, maksudnya tuh apakah kemudian kayak tetap ada ngabuburit, tetap ada orang keliling sambil patrol gitu? Ada nggak? Gitu. Sambil pakai kalau di patrol? Kalau di Cirebon sih kalau untuk ngabuburit, untuk suasana sore hari sih masih rame sih Kang. Tapi dari arahan instansi terkait kayak kepolisian dan lain-lain itu mengimbau untuk teman-teman dan rekan-rekan yang di luar itu untuk tetap di rumah gitu Kang Dado. Jadi kan karena kondisi yang seperti ini kan, jadi emang kita diarahkan untuk di rumah aja. Oke. Nah, buat memanfaatkan waktu sendiri yang dilakukan Kang Ridwan apa nih selama Ramadan kemarin? Oke, baik Kang Dado. Alhamdulillah sih di bulan Ramadan sekarang itu di waktu selama di rumah itu kita bisa belajar di Smart Friend Community kan. Selama bulan Ramadan Smart Friend Community itu tiap hari itu selalu mengadakan kegiatan di Instagram maupun di Zoom sendiri kan. Jadi dari situlah saya coba belajar teman-teman dari Mbak Ica yang tadi di Bekasi kan, beliau juga kan ilmunya sangat mendalam gitu kan. Terus Kang Dado dengan podcastnya ya kan, saya pun ingin bisa seperti itu. Mungkin dari Jang Ipan dan teman-teman yang lain gitu sih Kang Dado, untuk mengisi waktu-waktu kosong selama di bulan Ramadan. Karena kan biasanya kalau di bulan Ramadan kan sebelumnya itu saya bisa berkumpul dengan teman-teman untuk mengadain semacam ngabuburit atau kegiatan sosial gitu kan. Dan bahkan untuk di tahun ini Smart Friend Community Cirebon sendiri kita nggak bisa mengadakan bakti sosial. Biasanya kita mengadakan di panti asuhan yang kita tunjuk gitu sih Kang Dado, untuk kegiatan ibaratnya apa ya, berbagi lah gitu Kang Dado. Oke, nah ini buat teman-teman yang nggak tahu nih, Kang Ridwan ini juga adalah founder dari Cirebon Event, dan kemarin sempat bikin acara live IG yang wah keren pisan karena berhasil ngedatengin Gani siapa? Untuk pembicaranya kebetulan alhamdulillah sih saya mengadakan 2 kali sih Kang. Nah untuk pertama itu Mas Ridwan Gani, pemain sinetron di salah satu televisi ya kan. Terus yang kedua
wakil ketua DPR RI. Nah, di situ kita coba mengorek-ngorek informasi tentang kegiatan atau tentang aturan yang diterapkan gitu sih, Kang. Ngomong-ngomong, gimana tuh rasanya view orang-orang keren atau selebriti? Iya, betul. Nah, rasanya itu sangat senang. Ada rata-rata gak ada deg-degan? Deg-degan itu jelas karena kan ibaratnya secara live dengan artis atau wakil ketua DPR RI kan, salah sedikit kan kita ada rasa deg-degan gitu kan. Namanya juga kan pejabat sama artis. Nah, makanya saya coba mengurangi kekurangan gitu kan. Saya coba untuk pelan-pelan, jangan sampai ada kesalahan gitu, Kang Dado. Dan rata-rata alhamdulillahnya kemarin bisa sedikit sharing, meluangkan waktu beliau-beliau yang sibuk sih, Kang Dado. Oke. Planning ke depan ngapain nih? Cirebon Event punya apa lagi nih buat setelah Lebaran nanti? Oke. Planning ke depan sih kita di Cirebon planning ke depan untuk Cirebon Event, saya berharap sih sebenarnya saya bisa menyiapkan satu tim di mana kita bisa berkembang bersama untuk memajukan Cirebon Event. Dan Cirebon Event ini sebuah sarana informasi mengenai tentang event-event. Karena target saya ingin mendukung pemerintah untuk menambah jumlah wisatawan. Kan target di Cirebon sendiri itu kurang lebih 2 juta wisatawan gitu, Kang Dado. Dan untuk beberapa strategi dan lain-lain saya coba siapkan untuk terus bisa mengarumkan nama Cirebon Event gitu. Gitu sih, Kang Dado. Ya walaupun sebenarnya banyak netizen atau masyarakat yang follow Cirebon Event itu saya dipertanyakan terkait legalitas dan lain-lain. Kadang kan legalitas itu penting untuk mendirikan sebuah media online atau media koran dan lain-lainnya. Nah, tapi kan di sini konsepnya saya lebih ke arah gimana caranya media tersebut sebagai sarana sharing, sarana edukasi gitu. Oke. Nah, ini mungkin Ica atau Jang Ipan pernah nggak pada ke Cirebon nih, Ica, Jang Ipan? Aku pernahnya lewat doang, jadi kalau naik kereta kan pasti berhenti di Cirebon, lari-lari buat beli nasi, terus masuk lagi ke kereta. Emang kalau naik kereta kemana? Kan kadang ke Semarang, Bekasi Semarang atau Bekasi Jogja kemarin terakhir Getnas gitu. Itu pasti berhenti di Cirebon kan sekitar 15 sampai 20 menit. Itu betul. Yang teringat dengan Cirebon adalah keluar buat lari-lari beli nasinya. Terus rasanya enak banget. Cirebon itu punya kuliner yang nggak kalah emang dari daerah lainnya. Ya, Ridwan nih ya, Kang? Ada nasi jamblang atau empal gentong. Empal gentong, ya. Ada yang lain nggak nih kalau yang mungkin kita nggak tahu nih, Mas Ridwan, kuliner di Cirebon? Kang Dado, kalau untuk kuliner di Cirebon itu sebenarnya banyak dan teman-teman ini wajib untuk mampir ke Cirebon. Jadi gimana pemerintah dan teman-teman organisasi maupun komunitas turut membantu gimana caranya warga yang bukan Cirebon ini ketika melewat Cirebon nggak cuma lewat aja gitu, Kang. Jadi gimana caranya mereka ini bisa menikmati kuliner dan sejarah yang ada di Cirebon. Nah, kalau untuk kuliner sendiri ini banyak nih ya. Kuliner tuh ada empal gentong, terus nasi lengko, docang, tahu gejrot, terus kerupuk udang dan lain-lain. Nah, untuk kuliner. Nah, kalau untuk batik juga kan ada
batik kayak terus banyak gitu, tarik topeng dan lain-lain gitu kan. Benar. Iya. Jadi memang Cirebon ini kaya sekali. Cuman kalau saya sih satu yang kadang-kadang yang bikin kurang ini tuh haredang. Tahu haredang, Mas Ridwan? Panas, Kang. Betul. Nah, ya itu lagu dari mana sih, Kang? Haredang tuh yang lagi viral? Itu dari mana lagunya? Namanya itu apa namanya, pasukan tempur. Pasukan perang. Nama orkesnya. Oh, kayak viral banget gitu. Haredang. Iya. Jadi haredang itu panas. Gerah kalau sebenarnya di Bekasi juga gerah. Sama ya, Cak ya? Gerah juga. Banget. Gerah planet gerah lain banget. Kita mah. Gerah banget, apalagi ngelihat dia jalan sama yang lain gerah banget. Oh, jadi curhat nih si Akang. Oke, Cak, kita akan menyapa lagi nih. Kali ini kita pasti jauh nih. Jauh-jauhan dulu nih, kita jauh nih. Kita keluar Pulau Jawa. Kita menuju ke Pulau Dewata. Ada Gung Sofia. Halo. Wow. Halo Mang Dado. Ica jangan kaget ya, Kumaha damang? Dalamang. Aduh. Janten nuju naon ayeuna teh? Ya teh nuju damang. Aduh, dites nih ya. Loh, kok bisa sih ini? Ini saya jadi merasa orang asing nih. Nah itu berarti Ica belum dengerin podcast saya bersama dengan Gung Sofia di Anti Was-Was. Karena Gung Sofia ini ternyata punya cerita yang nggak banyak orang tahu. Gung Sofia ini pernah tinggal di Garut selama 2,5 tahun. Dan itulah awal bertemu dengan Jang Ipan. Bener Jang Ipan ya? Jadi cinta sejati gitu ya? Betul. Tepatnya tahun 2000 berapa ya Kak Sophie? Tahun 2017 ya Kak ya? Enggak, waduh, kita udah balik. Jang itu. Oh, sorry, 2015. Iya, 2015 ketemunya. Ecie. Tapi ini bukan lagi ajang CLBK kan, Mang Dado? Cinta lama bersemi kembali gitu. Jadi gimana? Gung Sofia aja dia yang kasih tahu kenapa kemudian ketemu Jang Ipan dan akhirnya ini bersambung dengan alasan kenapa Gung Sofia akhirnya juga bergabung dengan Smartphone Community, begitu ya Gung ya? Boleh. Jadi awalnya itu Sophie di Garut itu karena Sophie itu ada pertukaran pemuda antar daerah dan berlabuhlah saya di Garut. Dan pada saat itu kan kita tuh lagi bingung mau buat program apa ya kayak gitu untuk pengembangan desa. Akhirnya saya bertemu dengan teman-teman GMB pada saat itu, terus beberapa teman-teman dari komunitas Selamat Pulau. Dan bertemulah dengan Jang Ipan, dipertemukan dengan Jang Ipan ya. Dipertemukan, terus akhirnya saya belajar nih. Ini ada cerita lucu sebenarnya Mang Dado. Gimana? Ini ada cerita yang sedikit menyedihkan juga sebenarnya. Gimana? Jadi Sophie itu sebenarnya tadi kan pengen buat buku. Udah lumayan sih, udah banyak kayaknya udah setengah jalan di buku itu ya. Kebetulan waktu itu Sophie harus mendadak pulang ke Bali dan baru tahu ternyata kalau hipnotis itu seperti itu kayak gitu ya. Sophie kehilangan laptop dalam angkot. Halo, di mana ya teh? Di Garut di Maktal ya. Di Maktal? Iya. Itu padahal nggak sendirian, Sophie lagi sama temennya Sophie juga gitu. Jadi dia juga nggak sadar kalau Sophie udah nggak megang laptop.
Dan pada saat itu cuman berpikir, ya sayangnya tulisan udah banyak. Akhirnya Jang Ipan bilang, ya udah pindahin ke blog aja kayak gitu. Dan akhirnya belajar lah sama Jang Ipan dari awal di situ. Terus akhirnya diajakin, dikenalilah dengan Smart Friend Community seperti itu. Oke. Jadi pada saat itu Gung Sofia kenal Ivan itu sebagai pemuda desa begitu? Sebagai pendamping desa ya, berdasarkan desa. Jadi kegiatannya apa aja disinkronkan dengan kegiatannya Ivan. Kebetulan kan Ivan pada saat itu lagi literasi digital ya, desa-desa. Jadi kita juga ada kayak ada hubungan kerja ya jadinya. Iya. Oke. Terus kangen nggak sih pengen lagi ke Garut? Aduh, ya ampun, udah lama nggak kesana. Sebenarnya kangen. Sebenarnya ada beberapa hal yang ingin dilakukan ketika Sofi kembali lagi ke Garut. Kayak gitu. Apakah itu? Sofi kangen sama rumah baca yang itu bukan rumah baca yang kita buat kan? Masih ada apa enggak kayak gitu? Dikirain rumah masa depan. Rumah masa depan saya di mana aja deh. Oke. Asik tuh kan ternyata dunia tuh ya itu kata orang dunia tuh sempit, padahal bukan dunianya yang sempit ya Gung ya, tapi lebih karena pergaulan kitanya yang luas gitu ya. Alhamdulillah. Betul. Jadi kadang-kadang ternyata temennya si A temennya aku juga kayak gitu ya emangnya. Ternyata mantannya si A itu adalah mantan aku juga gitu. Ya, biar nggak ngantuk memang. Oke. Baik Gung, yang khas ketika walaupun Gung Sofia tidak merayakan Lebaran begitu ya, apa kemudian yang khas pada saat Lebaran di Bali sana? Di Bali kebetulan untuk besok saya sudah ada undangan untuk Lebaran. Ya walaupun dengan kondisi pandemi seperti ini, kebetulan tante saya sendiri merayakan Lebaran kan. Terus kebetulan om juga ada yang merayakan Lebaran juga. Jadi memang apa ya, kupatan, buat kupat, buat opor ayam itu seperti menu-menu wajib ya ketika Lebaran di keluarga kayak gitu. Bahkan kalaupun ada tradisi yang sama, Sofi juga kalau misalnya setelah selesai Hari Raya Galungan, 1 minggu setelah Galungan itu ada kok namanya kayak kupatan juga, karena mama kan juga besar di Jawa, jadi kita ada kupatan juga gitu. Jadi iya. Jadi emang benar-benar apa ya, kayak yang merasakan ininya juga ya, merasakan vibrasi perayaannya hari raya juga seperti itu. Oke, good good vibes-nya gitu ya. Betul. Oke, nah friend, 3 orang yang baru saja 3 dari 4 orang yang tadi saya ajak ngobrol ini adalah host dari live IG Smart Friend. Jadi sebenarnya kita kurang 2 nih, ada Ferry sama kurang 3 Akang, kurang 3. Ferry, Ica, Ferry, Rara, Ferry, Flora, Rara. Ada Ferry, R-nya Flora, semua. Rara ya, oke. Ya, 3 R. Sayangnya tidak bisa bergabung sama kita malam hari ini. Halo. Itu kan acaranya subuh, gitu. Acaranya subuh menjelang subuh gitu ya, pada saat sahur. Itu rasanya gimana sih? Boleh dari Ica dulu deh. Aduh, ngomongin rasanya ya. Live IG itu
selalu jadi hari yang paling deg gitu. Jadi kalau mau menjelang hari hanya itu kayak kita nyiapin, bahkan mau tidur itu kayak kebangun-bangun lagi, inget aduh nanti gimana nih live IG-nya gitu. Terus kayak audien tuh bakal puas gak sih sama live IG kita gitu. Jadi kalau saya sendiri sih lebih ke balik lagi ke diri sendiri gitu. Pengen banget ngasih yang terbaik buat audiens Love Friend Community. Gitu sih Kang. Iya, tapi pernah telat gak? Kalau aku, alhamdulillah Kang, pernah telat enggak, tapi pernah kayak tidur cuma setengah jam, saking kayak daripada nanti ketiduran, mending nggak usah tidur gitu. Akhirnya malah jadi cuma tidur setengah jam gitu. Iya. Yang paling berasa nggak? Yang paling diingat nih selama jadi host itu, pengalaman paling menarik apa? Selama bulan kemarin. Pengalaman yang paling menarik waktu kita lagi diskusi. Ini kok kayak menarik atau menyakitkan ya? Pengalaman paling menarik adalah kita udah siapin matang-matang, kita udah oke banget. Ternyata pas kita diskusi, sinyalnya tiba-tiba kayak mengganggu kita gitu. Terus gimana, Cak? Halo, terus gimana? Iya, jadinya ya udah, maksudnya karena sinyal gitu, kita udah prepare matang-matang, akhirnya kita jadi kayak gugup dan lain-lain. Jadi menurut aku itu satu pelajaran berharga sih ketika kita live. Ternyata sinyal adalah satu hal yang paling penting dari semua yang udah kita siapin gitu. Jadi begitu, karena emang pas sahur ini lagi kayak high traffic gitu ya? Bener, dan kalau aku sih alhamdulillah Kang, sinyal aku sih insya Allah lancar gitu. Tapi yang seringnya nggak lancar itu waktu itu karena pembicaranya ada dari Mesir kan waktu itu ya. Itu sinyal mereka di luar negeri itu banyak juga yang kurang lancar. Yang paling lancar cuma UK sinyalnya, yang lainnya agak tersendat. UK dan Tegal waktu itu yang paling lancar. Wah, Tegal itu yang pertama itu. Saya sengaja lagi. Lancar banget. Nah, kalau Bung Sofi sendiri pernah nggak ngalamin kejadian yang menarik selama jadi host kemarin? Ya, jadi kalau Sofi sendiri, emang bener kata Ica. Jadi kalau udah kayak sekarang nih, kita pasti live-nya hari Minggu pagi. Jadi dari sekarang, pokoknya udah semaksimal mungkin aja. Terus tidur juga ya bisa dibilang kadang nggak tidur gak. Terus suatu ketika Sofi tuh lagi chatting sama Ica kayak pagi. Terus suaranya ini loh biarpet Bung Sofi. Gimana? Nah sekarang bener. Sekarang oke sekarang. Nah baik. Jadi Sofi abis chatting sama Ica, terus Ica bilang ya semoga dilancarkan ya Kak, internet sinyal segala macam. Ada lupa doa dia Kak, lupa doanya, semoga dilancarkan listrik juga. Jadi entah kenapa di rumah tiba-tiba listrik mati Kak. Gitu. Oh ya. Jadi sudah mulai live jam 5 waktu Indonesia bagian tengah, itu jam 4:30 listrik mati. Jadi Sofi pakai handphone orang rumah untuk menjadi lightingnya kayak gitu. Jadi kebayang udah stres banget itu waktu awal-awal. Jujur nih, buat Bung Sofi sendiri sebetulnya berat gak sih? Karena kan secara sebetulnya Bung Sofi tidak menjalankan sahur begitu, tapi harus bangun di waktu yang sebenarnya lagi enak-enaknya tidur gitu. Oh gini Kak, jadi sebenarnya itu sahur yang kedua Sofi ngisi Kak. Waktu tahun 2015 Sofi sempat kok yang namanya siaran dari jam 2 pagi sampai dengan jam 5 subuh waktu Indonesia bagian Barat itu di Garut. Sofi siaran di Garut juga. Jadi Sofi itu selama sebulan setiap jam 2 pagi sampai jam 5 pagi itu nemenin orang sahur. Jadi kayak flashback aja kayak gitu. Oke. Tapi emang bener sih ya, maksudnya tuh
di beberapa radio biasanya untuk acara-acara yang apa namanya tuh menjelang buka atau sebelum sahur atau pada saat Idul Fitri seperti besok gitu ya, biasanya meminta bantuan teman-teman yang non Muslim untuk ikut apa ya, menjaga stabilitas siaran supaya tetap on air-nya jalan, ya nggak sih? Iya benar banget Kak, apalagi kan sama halnya kayak di Bali juga seperti itu. Jadi saat kami lagi hari raya, jadi teman-teman non Hindu yang bantu nge-backup kayak gitu. Nah itu dia. Oke, terima kasih Bung Sofi. Kalau Jang Ipan kemarin punya kendala apa Jang Ipan? Punya cerita apa nih? Kalau Jang Ipan tuh hampir dari minggu pertama Kang Dado, entah kenapa gitu kan ya, dari mulai siaran sampai minggu ketiga tuh pasti aja ada hal-hal yang unik. Pertama pas narasumbernya Kang Ridwan, itu tuh bener-bener momen yang sangat berkesan. Kita latihannya dari jam 1 ya Kang Ridwan ya, dari jam 1 pagi. Iya betul Kang. Sampai jam 3, bahkan itu udah dikonsep banget ya, mulai cara ngasihin kartunya, terus mulai cara menata letak kameranya supaya landscape dan sebagainya. Akhirnya di tengah-tengah jalan pas pada saat lagi live itu entah kenapa gitu, entah itu karena sinyal ataupun aplikasi Instagramnya belum diupdate, kalau disebut baper terus muter ya Kang Ridwan, dan itu lucu, ada suara tapi nggak ada wajah. Di minggu kedua pun sama, suara ada wajah nggak ada, terus tiba-tiba langsung ya. Dan itu tuh kita langsung blank banget materi yang udah dikonsep gitu. Terus yang paling luar biasanya lagi, di minggu kedua tuh narasumbernya Kang Ade Putra. Dari 2 hari sebelum live ataupun siaran tuh Jang Ipan latihan di Instagramnya pribadi supaya lancar juga cara membawakan dan sebagainya. Tiba-tiba sama pas di subuh itu, dan yang paling luar biasanya tuh di menit yang sama pula. Aduh, subhanallah luar biasa. Tapi disitulah banyak ilmunya, banyak pengalamannya, gimana caranya kita menghandle mulai dari trouble acara sampai ada kendala di siarannya, dan ternyata kita bisa belajar dari sana gimana caranya memanage kalau ada hal-hal yang urgent banget gitu. Seperti itu sih Kang Dado. Tapi yang luar biasanya di minggu terakhir itu lancar jaya, dan bahkan saking lancar jayanya kita sampai nggak kerasa juga gitu, 30 menit itu tanpa ada dikduk lagi gitu Kang Dado. Tapi yang paling berkesan banget tuh setiap kali Jang Ipan mau siaran pasti nggak tidur dari jam 8 setelah tarawih itu pasti sampai jam 3 tuh udah standby banget. Pokoknya setengah 4 harus beres mandi, harus beres sahur dan sebagainya. Jadi pas jam 4 kurang 3 menit itu udah on dalam keadaan fresh ya. Tapi itu tadi ada kendala. Aduh, tapi itu sih yang berkesannya. Alhamdulillah, barakallah Kang Dado. Oke, itu keren pisan. Dan yang saya inget, berarti yang sama Ridwan waktu itu ya, sama Mas Ridwan yang kalian nyebrangin kartu Ion Plus itu ya? Benar, sama Kang Ridwan itu. Sekarang yang diikutin sama Tiara ya? Benar, sekarang yang diikutin sama Tiara. Aduh, alhamdulillah ya Rabbil alamin. Dan ternyata nggak kepikiran waktu itu tuh kita jam berapa ya? Halo Kang Ridwan, masih ada nggak ya? Halo Jang. Ya, itu tuh kita kepikiran jam 12:30 ya Kang Ridwan ya. Betul. Saya sampai malam Kang Ridwan, awas ya jangan sampai lupa cara ngasihin kartunya dan sebagainya gitu. Sampai akhirnya kita udah di konsep, tapi ya itu tadi berkesan banget Kang Dado, luar biasa. Pokoknya Smartman Community itu benar-benar tempat dan wadahnya untuk menggodok kita lebih peka lagi, lebih menambah wawasan lagi, dan tentunya
bisa memperluas tentang bagaimana cara kita memanage seperti itu, Kang Dado. Iya, terus juga Jang Ipan sama Kang Ridwan ini emang yang kemudian di awal-awal dia tampil berbeda dengan tampilan landscape ya. Betul. Sampai si tampilan landscape ini tuh ketika Jang Ipan nge-screenshotin ke beberapa teman-teman PR di luaran sana, termasuk yang di Jakarta, akhirnya dipakai juga, Kang Dado. Alhamdulillah itu. Yang awalnya mungkin pas ketika ditanya kenapa sih Jang formatnya harus landscape, jadi kalau menurut Jang Ipan supaya nggak ada yang di atas, supaya nggak ada yang di bawah, kesannya nggak enak banget gitu badannya. sepotong gitu. Kalau di landscape kan kita kayak bertatap muka lagi seperti itu kan. Seperti itu, walaupun pada akhirnya di tempat ada permintaan harus pakai potret, ya udah inilah kita harus mengikuti permintaan dan syarat dan ketentuan seperti itu, Kang Dado. Oke, baik, luar biasa Jang Ipan. Pengen lagi nggak Jang siaran subuh Jang? Kalau menurut Jang Ipan, Bismillah ya, mudah-mudahan walaupun Ramadan sudah berakhir, live Instagram ini tuh harus tetap ada. Karena kenapa? Itu supaya tetap traffic ataupun statistiknya stabil, Kang Dado. Seperti itu kan. Mungkin kalau Ramadan itu di acara subuh, nah mungkin di hari-hari biasa mungkin bisa menyapa halo atau kabar pagi mungkin sambil work from home-nya atau sambil menemani santap pagi atau sarapannya, itu kayaknya keren deh. Jadi bisa kayak radio lagi mungkin ya, Kang Dado. Nah itu benar. Oke, nuhun Jang Ipan. Nah, friend, yang tadi saya ajak ngobrol ini adalah orang-orang yang di depan layar itu kan. Walaupun ada juga yang kemudian di antara kami bekerja juga di belakang layar. Tapi ada orang-orang yang memang mendedikasikan dirinya untuk bekerja di belakang layar. Entah sebagai content designer atau yang memikirkan hal-hal teknis. Seperti yang kita lakukan hari ini, ini di belakang layarnya ada orang yang bekerja begitu, yang membuat acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Tadi sempat di-mention namanya oleh tidak salah, dan langsung saja saya sapa, ini dari Tegal, dari kota yang baru saja dibuka PSBB-nya, Mas Slamet atau biasa dipanggilnya Bang Slam. Bang Slam, ngomong Bang Slam. Halo. Ya, halo. Nah, ini dia Bang Slam. Jadi Bang Slam ini yang kemudian bertugas di belakang layar. Selain Bang Slam, ada sebetulnya beberapa teman-teman lain. Ada Mas Endrita, ini juga ada di podcast saya. Lalu juga ada Mas Didik gitu ya. Tapi Bang Slam ini juga yang kemudian bekerja di belakang kami, mensupport kami gitu. Bang Slam, ini menjadi orang di belakang layar ini emang hobi apa gimana sih sebenarnya? Iya, sukanya di belakang. Kalau di depan malu-malu soalnya. Kenapa malu-malu? Iya, nggak tahu. Malu, masih seneng di belakang layar, takut-takuti gitu, ngelak-ngelik. Seneng aja. Tapi sebenarnya kesibukanmu itu apa sih, Bang Slam? Aduh, kalau dibilang kesibukan, sebenarnya nganggur. Wah. Cuman udah ditelateni, rutin. Kan kalau nganggur ditelateni kayak lumayan. Benar. Iya. Apapun ketika itu ditekuni dengan baik, ya, itu akan menghasilkan ya. Iya, nah, betul. Termasuk nganggur ya. Iya. Tapi enggak, friend. Ini enggak, sebenarnya enggak nganggur. Jangan percaya, beliau ini enggak nganggur. Wong kemarin juga saya nanya gini, Bang Slam kemarin dari mana? Aku habis instalasi apa gitu kemarin tuh.
di satu instansi. Waduh, keren gue bilang. Nah, jadi sebenarnya bekerja di bidang IT ya? Ya betul. Tapi jadi kesehariannya itu kadang kita masang CCTV nih, server, pokoknya tentang networking komputer gitu. Tapi freelance, jadi nggak terikat sama perusahaan lain atau apa. Jadi bos-bos sendiri, karyawan sendiri, marketing sendiri, pokoknya serba sendiri. Oke. Nah, berarti kalau begitu ada kalau penghasilan itu kan emang tergantung tergantung keramaian ya. Kalau misal rame ya dapat banyak, kalau misal sedikit ya sedikit. Kalau ini freelance itu kalau aku bilang ini yang benar-benar kerja. Jadi kalau misal nggak kerja ya nggak dapat penghasilan, kalau kerja ya dapat penghasilan. Kalau misal kerja keras lagi, penghasilan lebih banyak lagi gitu. Nah, biasanya kalau misalnya lagi sepi order, itu yang dikerjain apa nih Bang Slen? Nah, kalau lagi sepi ya paling nulis. Jadi blog. Oke. Jadi Bang Slen ini blogger juga ya? Blogger juga, tapi masih newbie. Oke. Lebih interestingnya kemana nih ngeblognya? Kalau blog sih banyak sih. Jadi kalau aku sih ke ini affiliate. Kayak misal ini, jadi merekomendasikan misal nih kalau perjalanan beli tiket ke sini aja, beli domain ke sini aja gitu, rekomendasi. Jadi dapat fee dari perusahaan itu. Oke. Jadi apapun yang dikerjakan ternyata menghasilkan ya, luar biasa loh. Oke. Bang Slem, ini kita ngomongin Ramadan nih. Bagaimana kondisi takbiran di Tegal? Wah, ramai banget. Pas kemarin sahur terakhir itu kalau di desaku itu kayak karnaval. Jadi berurutan. Berurutan gimana? Jadi kayak karnaval gitu loh. Jadi satu selesai nanti ada lagi, satu selesai ada lagi gitu. Jadi ada yang pakai rebana, ada yang pakai sound dan gitar. Gitu, banyak banget rame. Kemudian kalau misal H-1 biasanya kalau di sini ada rutinitas namanya perbegan. Nah, itu beli baju baru. Oke. Jadi ada perbegan kecil, perbegan besar, dan perbegan akhir. Perbegan akhir itu kayak sekarang malam takbiran. Jadi malam takbiran itu banyak orang yang ke kota, jadi beli baju lebaran atau apa itu ramai banget. Oke. Nah, Bang Sam tadi ada yang lupa nih ketika ngomongin konten. Pernah nggak sih mentok? Nggak dapet ide gitu? Nggak dapet ide misalnya? Aduh, gue mau ngerjain apa sih? Gitu. Kalau misal kita mentok, jadi kalau aku sih solusinya gini. Aku naik motor, jalan-jalan, muter-muter sambil mikir. Nanti kalau di jalan pasti dapat. Dapat apa? Pacar? Bukan. Nggak dapat ide. Gua kira dapat pacar. Biasanya gitu. Jadi sambil naik motor, sambil jalan, sambil mikir apa ya? Oh, keinget langsung bikin. Jadi naik motor atau jalan ya? Jalan sambil naik motor, berarti motornya bocor. Ica nyamper aja udah nggak kuat nih pengen nanya ke Bang Slem kayaknya. Terus dorong kayak tuh Chef, dorong motornya. Enggak, abis statementnya bingung loh. Apa naik motor sambil jalan, gimana caranya? Bingung ya. Sama aja kalau ini minum air putih. Kok bisa? Air putih apa? Air putih itu susu. Ya kan? Padahal iya, bukan air bening. Nah, tuh. Wah, bagus nih jadi konten nih. Itu sama aja kayak keluar itu kemana? Aduh, itu gantung ya. Masuk ke dalam, naik ke atas, turun ke bawah.
Keluar kemana? Keluar ya iya ya. Keluar ke lanjutkan saja. Bahaya nih kontennya nih. Iya makanya. Jadi sebenarnya banyak bahasa-bahasa yang ambigu. Berapa menit, Mak? Ambigu makna. Oke. Baik, sebetulnya ada banyak hal yang ingin saya bagi, ada banyak hal yang ingin saya perbincangkan bersama rekan-rekan saya yang kece-kece ini. Tapi waktu juga yang harus memisahkan, karena kita juga mesti siap-siap nih. Ada yang lagi masak ketupat, ada yang lagi bikin opor. Karena kan bikin opor itu bisa jadi bukan beli ayam yang udah dipotong, tapi dari ayam hidup, mungkin dari berusaha menangkap ayam, nggak tahu gitu ya. Jadi memang malam hari ini juga lagi penuh dengan kerja keras. Mungkin sebelum besok pagi kita akan sholat id. Kalau yang sudah bebas silahkan untuk sholat id di tempat di masjidnya masing-masing, di masjid di sekitar tempat tinggalnya atau di tempat yang melaksanakan sholat id berjamaah. Tapi jika masih dalam kondisi zona merah, masih dalam PSBB, lebih baik sholat idnya di rumah saja, begitu ya, bersama dengan keluarga. Oke, kalau begitu terima kasih Mas Ridwan, terima kasih Bang Slam, Bung Sofi, terus juga Jang Ipan dan Ica yang sudah menemani saya malam hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, masih di podcast Anti Was-Was, dan saya Bigdado Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.